Ini cerita tentang seorang pemuda desa yang nasibnya berubah setelah menyelamatkan seorang polisi yang disekap di hutan. Dan ternyata polisi itu menyimpan rahasia besar yang akan menggemparkan dunia. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Aku tidak pernah bermimpi menjadi siapa-siapa. Sejak kecil, hidupku hanya berkutat di antara sawah kering, rumah reyot, dan wajah ibu yang selalu berusaha tersenyum meski perut kami sering kosong. Aku pemuda miskin dari desa kecil yang bahkan namanya jarang muncul di peta. Sekolahku tinggalkan lebih cepat daripada mimpi-mimpiku tumbuh. Bukan karena aku bodoh, tapi karena hidup tidak memberi pilihan. Hari itu, aku masuk ke hutan bukan untuk bertualang. Aku masuk ke hutan karena aku lari dari hidupku sendiri. Pagi itu, langit kelabu. Uang di sakuku hanya cukup untuk membeli rokok murah. Aku membawa parang tumpul dan karung goni, berniat mencari kayu atau apapun yang bisa kujual. Hutan pinus di perbatasan desa itu sunyi, terlalu sunyi, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin dibagikan. Dan disitulah aku mendengarnya. Tangisan. Bukan tangis anak kecil. Bukan pula suara hewan terluka. Itu tangis seorang perempuan dewasa, tertahan, patah, seolah ia sedang berusaha agar dunia tidak mendengarnya, tapi gagal. Langkah kakiku terhenti. Jantungku berdebar. Otakku berkata untuk pergi. Orang miskin sepertiku tidak perlu ikut campur urusan orang lain. Apalagi di hutan, tempat masalah sering berujung celaka. Tapi kakiku melangkah sendiri. Aku menyibak semak-semak perlahan. Napasku tertahan. Dan saat itulah aku melihatnya. Seorang wanita. Berseragam. Seragamnya rapi, tapi penuh tanah dan daun kering. Sepatu dinasnya terlepas sebelah. Rambutnya yang biasanya pasti diikat rapi kini berantakan. Ia duduk bersandar pada batang pinus besar. Lututnya dipeluk, wajahnya terkubur di sana. Dan ia menangis. Tangis yang membuat dadaku sesak. Tangis orang kuat yang akhirnya runtuh. Aku terpaku. Aku tahu seragam itu. Semua orang tahu. Ia bukan orang biasa. Ia simbol hukum. Simbol kekuasaan. Simbol orang-orang yang selama ini hanya kulihat dari jauh, dari balik rasa takut dan rendah diri. Tapi di depanku, simbol itu hancur. Aku berdehem pelan. Embe, Mbak. Ia tersentak. Wajahnya terangkat dengan cepat. Matanya merah, bengkak, penuh air mata dan ketakutan. Ketakutan yang nyata. Aku nggak bermaksud, kataku gugup. Ia berdiri sempoyongan, mundur selangkah. Tangannya gemetar, meraih sesuatu di pinggangnya, tapi kosong. Senjatanya tidak ada. Jangan mendekat. Suaranya parau. Aku mengangkat kedua tanganku. Aku cuma orang desa. Aku nggak mau apa-apa. Matanya menatapku lekat. Menilai. Curiga. Lelah. Seragamnya membuatku ingin tunduk. Tapi tangisnya membuatku ingin melindungi. Apa? Mbak tersesat? Tanyaku bodoh. Ia tertawa kecil. Bukan tawa bahagia. Tawa orang yang sudah kehabisan harapan. Tersesat? Ia menggeleng pelan. Aku berharap sesederhana itu. Angin berdesir. Daun pinus berguguran. Dan saat itu, entah kenapa, aku tahu satu hal. Pertemuanku dengannya akan menghancurkan hidupku. Atau mengubahnya selamanya. Ia menatapku lagi. Kali ini dengan mata memohon. Kalau kamu orang baik, katanya lirih. Tolong, jangan bilang siapa-siapa kamu melihat aku di sini. Aku menelan ludah. Di hadapanku berdiri seorang wanita berseragam negara. Menangis, bersembunyi, dan ketakutan. Dan aku, pemuda miskin yang tak punya apa-apa, baru saja masuk ke dalam rahasia yang terlalu besar untuk hidupku. Aku tidak tahu kenapa aku tidak langsung pergi saat itu. Padahal logikaku menjerit.
Jangan ikut campur. Wanita itu berseragam negara. Masalahnya pasti besar. Dan orang miskin sepertiku biasanya hanya jadi korban terakhir. Tapi matanya bukan mata orang jahat. Itu mata seseorang yang sedang tenggelam dan mencari satu tangan untuk berpegangan. Aku tinggal di desa bawah, kataku akhirnya. Kalau Mbak mau, bisa ikut. Tapi rumahku kecil. Ia terdiam lama. Dadanya naik turun. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Aku nggak punya pilihan lain, katanya lirih. Kami berjalan menyusuri jalur sempit di hutan. Aku di depan, ia di belakang, menjaga jarak seolah takut aku berubah pikiran. Sepanjang jalan, aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena takut. Tak sekalipun ia bertanya namaku. Tak sekalipun ia memperkenalkan dirinya. Dan justru disitulah aku tahu. Ia sedang melarikan diri dari sesuatu yang sangat serius. Sesampainya di gubuk kayu milik almarhum ayahku, ia duduk lemas di bangku bambu. Nafasnya masih belum teratur. Aku menuangkan air dari jerigen tua dan menyerahkannya. Tangannya bergetar saat menerima gelas itu. "Terima kasih," katanya pelan. Aku duduk berhadapan dengannya. Untuk pertama kalinya aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ia cantik, tapi bukan cantik yang dibuat-buat. Cantik yang lahir dari ketegaran, yang kini runtuh. "Apa Mbak dikejar orang?" tanyaku hati-hati. Ia terdiam. Air di gelasnya bergetar. "Aku dikejar masa laluku sendiri," jawabnya. Kalimat itu menghantam kepalaku lebih keras daripada jawaban apapun. Ia akhirnya membuka kancing atas seragamnya. Bukan dengan gerakan menggoda, tapi dengan kelelahan orang yang sudah terlalu lama berpura-pura kuat. "Aku seharusnya tidak ada di sini," katanya. "Aku seharusnya di kantor, mengisi laporan, tertawa palsu, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja." Aku mendengarkan. Karena sejak kecil, aku tahu rasanya hidup dengan kepalsuan. "Semalam," lanjutnya, "aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat." Aku menelan ludah. "Dan hari ini, aku tahu aku tidak akan selamat jika tetap di kota." Dadaku terasa sempit. "Apa? Mbak melakukan kejahatan?" Ia menggeleng keras. Air matanya jatuh lagi. "Tidak. Tapi aku tahu siapa yang melakukannya." Sunyi menyergap gubuk kecilku. Ia menatap seragamnya sendiri, seolah jijik. "Seragam ini seharusnya melindungi orang lemah," katanya dengan suara patah. Tapi hari itu, aku dipaksa diam. Aku tidak menyela. Aku tahu kapan seseorang butuh bicara dan kapan mereka hanya butuh didengar. "Ada seorang anak," katanya pelan. "Tak bersenjata. Tak bersalah." Tangannya menutup mulutnya sendiri, seolah menahan jeritan. Dan aku berdiri di sana, tidak melakukan apa-apa. Aku merasa perutku bergejolak. Sejak saat itu, lanjutnya, aku tahu aku bukan lagi bagian dari mereka. Ia menatapku. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Aku menggeleng. "Bukan rasa takut mati," katanya. "Tapi kenyataan bahwa orang sepertimu, orang kecil, selalu jadi korban, dan aku bagian dari sistem itu." Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku, pemuda miskin yang tak punya apa-apa, kini duduk berhadapan dengan wanita berseragam yang menyimpan rahasia mematikan. "Aku tidak minta kamu membantuku," katanya. "Aku cuma butuh 1 malam. Besok aku akan pergi." Aku menatap lantai tanah. Otakku menimbang risiko. Hatiku sudah mengambil keputusan bahkan sebelum aku sadar. "Kamu bisa tinggal," kataku pelan, "tapi desa ini kecil. Kalau ada yang mencari..." "Aku tahu," potongnya, "dan aku siap menanggung akibatnya." Malam turun cepat. Aku memberinya selimut tipis. Saat aku hendak berbalik, ia memanggil namaku untuk pertama kali. "Namamu siapa?"
Arga, jawabku. Ia mengangguk. Arga, kalau sesuatu terjadi padaku, tolong jangan pernah merasa bersalah. Aku ingin tertawa pahit. Sejak aku membiarkannya masuk rumahku, hidupku sudah berubah selamanya. Dan aku belum tahu bahwa mulai malam itu, aku tidak lagi hanya pemuda miskin dari desa. Aku adalah saksi. Dan saksi jarang dibiarkan hidup dengan tenang. Desaku tidak pernah benar-benar sepi. Kalau bukan suara ayam berkokok, pasti suara orang bergunjing. Dan pagi itu, sebelum matahari naik sempurna, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Langkah kaki terdengar lebih berat dari biasanya. Bukan langkah petani. Bukan langkah ibu-ibu ke sungai. Langkah sepatu. Aku mengintip dari balik jendela bambu. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan tanah. Debu mengepul pelan. Dua pria turun, berseragam sama seperti wanita yang tidur di ruang belakang rumahku. Dadaku langsung mencelos. Aku berbalik. Ia sudah berdiri. Wajahnya pucat. Mereka datang, bisiknya. Aku mengangguk. Tanganku dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar, aku sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dariku. Pergi lewat belakang, kataku cepat. Hutan. Ia menatapku lama. Kalau aku pergi, mereka akan mengejarmu. Aku tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa dikejar kemiskinan. Ia menggigit bibirnya, lalu mengangguk. Saat ia melewatiku, tangannya menyentuh lenganku. Terima kasih, Arga. Itu sentuhan sederhana, tapi cukup membuat hatiku bergetar. Aku membuka pintu depan tepat saat salah satu pria itu mengetuk. Pagi, katanya datar. Kami mencari seseorang. Aku berpura-pura bodoh. Cari siapa, Pak? Sejak hari itu, hidupku tidak pernah kembali normal. Orang-orang mulai menatapku berbeda. Warung tempat biasa aku berutang kini menutup pintunya saat aku datang. Anak-anak berhenti menyapaku. Bahkan ketua RT memanggilku dengan nada yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Kamu kenal perempuan itu, kan? Tanyanya suatu sore. Aku menggeleng. Kami dengar ada orang asing masuk hutan beberapa hari lalu. Aku mengangkat bahu. Hutan itu bukan milik saya. Ia tidak puas. Tatapannya penuh curiga. Malam-malamku berubah jadi ketakutan. Setiap suara ranting patah membuatku terbangun. Setiap cahaya lampu dari kejauhan membuat jantungku serasa pecah. Dan di tengah semua itu, dia kembali. 3 hari setelah ia pergi, hujan turun deras. Aku baru saja menutup pintu ketika bayangan basah berdiri di depanku. Iya, seragamnya sudah tidak lengkap. Jaketnya robek, lututnya berdarah. Aku tidak punya tempat lain, katanya sebelum jatuh terduduk. Aku mengangkatnya masuk tanpa berpikir. Kamu gila? Bisikku. Mereka mencarimu. Aku tahu, katanya. Dan mereka sudah tahu aku pernah ke sini. Kepalaku berdenyut. Kenapa kamu kembali? Ia menatapku dengan mata merah. Karena cuma di sini aku masih merasa manusia. Kata-katanya menghancurkan pertahananku. Kami duduk saling berhadapan dalam gelap. Lampu sengaja kupadamkan. Hanya suara hujan yang menemani. Aku mau jujur, katanya akhirnya. Ada rekaman. Bukti. Dan sekarang, aku satu-satunya yang tahu di mana itu disimpan. Aku menelan ludah. Dan mereka pikir, aku tahu juga. Ia mengangguk pelan. Desa kecilku berubah jadi perangkap. Orang-orang mulai berani bicara keras di depanku. Jangan-jangan dia pelihara penjahat, bisik mereka. Suatu malam, batu dilempar ke atap rumahku. Aku keluar, tapi tak ada siapa-siapa. Aku duduk di lantai, kepalaku di lutut. Aku cuma orang miskin, kataku lirih. Kenapa hidupku harus rumit ini?
Ia mendekat, duduk di sampingku. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa suara. "Aku minta maaf," katanya, "karena aku jatuh terlalu jauh sebelum aku sadar." Tanganku bergerak sendiri, menyentuh punggungnya. Ia tidak menolak. Tubuhnya bergetar. Malam itu, tanpa janji, tanpa kata cinta, kami saling bersandar. Dan aku tahu, jika esok hari dunia menghancurkanku, aku sudah memilih sisinya. Namun aku tidak tahu satu hal. Seseorang dari desaku telah menjual namaku, dan langkah kehancuranku baru saja dimulai. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan atau angin hutan, tapi karena aku tahu sesuatu akan terjadi. Perasaan itu seperti bisikan halus yang terus menggerogoti dadaku, bahwa ketenangan yang kami rasakan hanyalah jeda sebelum badai. Ia tertidur di sudut rumahku, memeluk lututnya sendiri. Wajahnya terlihat rapuh tanpa seragam lengkap, tanpa topeng ketegaran yang biasa ia kenakan. Untuk sesaat, aku lupa bahwa wanita ini membawa masalah yang bisa menghancurkan hidupku. Lalu suara itu datang. Langkah kaki. Bang, cepat. Aku berdiri, menahan napas. Dari celah dinding bambu, cahaya senter menembus gelap. Rumahku dikepung. "Arga!" Suara itu ku kenal. Suara orang desa sendiri. Dadaku runtuh. Pintu didobrak. Aku terhuyung ke belakang saat beberapa pria masuk. Di antara mereka, aku melihat wajah yang selama ini kusebut tetangga. Orang yang pernah makan di rumahku. Orang yang pernah kupinjami uang meski aku sendiri kekurangan. "Dia menyembunyikan buronan," teriak seseorang. Aku menoleh ke arahnya. "Kamu yang laporkan aku?" Ia tidak berani menatap mataku. Wanita itu berdiri. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang tahu hidupnya mungkin berakhir malam itu. "Aku akan keluar," katanya pelan padaku. "Tidak," kataku refleks. "Kalau kamu keluar, mereka." "Aku sudah siap," potongnya. "Tapi kamu tidak." Aku menggenggam lengannya. "Kamu bilang aku orang baik," bisikku. "Jangan buat aku menyesal." Ia menatapku lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. "Arga," katanya lirih, "kamu sudah menyelamatkanku lebih dari yang kamu tahu." Ia melangkah maju. Namun sebelum pintu terbuka sepenuhnya, suara tembakan menggema. Aku tersungkur. "Asap!" teriakan. Aku tidak tahu siapa yang menembak. Aku hanya tahu dunia berubah jadi kacau. Aku ditarik kasar. Dipukul. Diseret keluar rumahku sendiri. Dan di tanah basah itu, aku mendengar suaranya berteriak namaku. "Arga!" Itu jeritan terakhir sebelum semuanya gelap. Aku terbangun dengan rasa sakit di seluruh tubuh. Aku berada di ruang sempit. Dingin. Bau besi dan lembab. Tangan dan kakiku terikat. Seorang pria masuk. Seragamnya rapi. Wajahnya dingin. Tatapannya kosong. "Kamu orang desa yang malang," katanya santai. "Sialnya, kamu berada di tempat yang salah." Aku tertawa getir. "Bukankah itu selalu nasib kami?" Ia tersenyum kecil. "Kamu tahu apa kesalahanmu?" Aku menatapnya. "Kamu percaya pada orang yang seharusnya tidak kamu percayai." Ia meletakkan sebuah ponsel di depanku. Video diputar. Di layar, aku melihat wanita itu menangis, berteriak, memohon, dan di belakangnya, orang-orang berseragam yang sama dengan pria di depanku. "Aku ingin kamu tahu kebenarannya," katanya. "Dia bukan target utama." Dadaku bergetar. Dia hanya pion yang terlalu jujur, terlalu bersih. Aku memejamkan mata. "Kami tidak berniat membunuhmu," lanjutnya. "Tapi seseorang di desamu ingin hadiah."
Aku teringat wajah itu. Tetangga. Pengkhianat. Kamu boleh pulang, katanya akhirnya. Tapi rumahmu sudah tidak ada. Aku dibebaskan saat fajar. Rumahku hangus. Orang-orang tidak menatapku lagi. Mereka menunduk. Bersalah. Tapi tidak ada yang berbicara. Dan ia tidak ada. Aku menemukan sesuatu di reruntuhan rumahku. Sebuah kain kecil, terlipat rapi. Di dalamnya, sebuah flash disk. Dan secari kertas. Terima kasih sudah menjadi manusia. Di dunia yang kejam. Naya. Namanya. Air mataku jatuh. Aku tahu, sejak saat itu, aku tidak bisa berhenti. Karena jika aku diam, semua pengorbanannya akan sia-sia. Dan hutan itu masih menunggu. Tangis terakhir kami. Aku kembali ke hutan itu sendirian. Hutan tempat aku pertama kali mendengar tangisnya. Hutan yang menjadi saksi saat hidupku berubah arah tanpa pernah aku minta. Flash disk itu kugenggam erat di tanganku. Benda kecil yang kini lebih berharga daripada seluruh hidupku yang telah hancur. Rumahku sudah tidak ada. Namaku sudah tercemar. Desaku bukan lagi tempat pulang. Yang tersisa hanya satu hal. Janji yang tak pernah terucap. Aku duduk di bawah pohon pinus yang sama. Angin berdesir pelan, seolah mengenali langkahku. Mataku panas, tapi air mata tak lagi jatuh. Aku sudah kehabisan tangis. Kalau kamu orang baik. Suara itu terngiang di kepalaku. Tolong jangan pernah merasa bersalah. Aku tertawa lirih. Bagaimana mungkin aku tidak merasa bersalah? Aku membuka flash disk itu di warnet kecil di kota kecamatan, jauh dari desa. Tanganku gemetar saat video pertama terbuka. Rekaman rapat. Nama-nama besar. Perintah kotor. Wajah-wajah yang selama ini muncul di baliho dengan senyum palsu. Dan di salah satu rekaman, aku melihat Naya. Berdiri. Bersuara. Melawan. Apa kalian masih bisa tidur setelah ini? Katanya di video itu. Karena aku tidak bisa. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak menangis keras-keras. Ia tahu risikonya. Ia tahu ia akan dibungkam. Dan ia tetap memilih jujur. Sementara aku, selama ini hanya berusaha bertahan hidup. Aku mengirimkan semuanya. Kemana saja aku bisa. Media. Orang-orang yang masih punya nyali. Aku tidak tahu apakah akan berhasil. Aku hanya tahu aku tidak boleh berhenti. 2 hari kemudian, namanya mulai muncul. Awalnya kecil, lalu membesar, lalu meledak. Dan bersamaan dengan itu, aku menghilang. Aku kembali ke hutan. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menepati satu hal terakhir. Di sana, di balik semak dan akar tua, aku menemukannya. Kuburan sederhana, tanpa nama, tanpa tanda. Aku berlutut. Tanahnya masih lembab. Maaf, kataku pelan. Maaf aku tidak bisa menyelamatkanmu. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun pinus berguguran, menyentuh pundakku, seolah ada tangan yang menenangkan. Aku cuma pemuda miskin dari desa, lanjutku dengan suara pecah. Aku tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, tapi aku janji. Dadaku bergetar. Aku tidak akan diam. Air mata akhirnya jatuh. Tangis pertamaku sejak semuanya hancur. Tangis yang tidak kutahan lagi. Hari-hari berikutnya, dunia berubah. Beberapa orang berseragam ditangkap, beberapa menghilang, beberapa menyangkal. Namanya disebut sebagai pengkhianat oleh mereka yang takut, sebagai pahlawan oleh mereka yang akhirnya tahu. Dan aku tetap tidak punya apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Karena seorang wanita berseragam pernah menangis di hadapanku. Dan memilih mempercayakan kebenaran.
Kepada pemuda miskin yang bahkan tidak ia kenal. Jika kamu membaca ini dan bertanya, apakah semua ini sepadan? Jawabanku sederhana. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi manusia. Di dunia yang terbiasa menutup mata. Dan jika suatu hari kamu mendengar tangisan di tengah hutan, jangan selalu berpaling. Karena bisa jadi, itulah suara kejujuran yang sedang sekarat. Cerita pun tamat.